Kalau pemahaman takdir seperti yang ditanyakan tadi itu tidak pas. Selama ini ada yang memahami Allah ngopo kerja keras, kalau ternyata Allah sudah tentukan kita miskin, Allah sudah tetapkan kita miskin, percuma kita juga bekerja keras, ya tetap miskin, hasilnya tetap segitu. Nah, kalau ini yang menjadi pemahaman bahaya. Nanti bisa-bisa ya, ketika anak-anak kita misalkan habis main, sudah kita cukupi kebutuhannya, mungkin anak perempuan misalkan main dengan teman-temannya dan lain sebagainya ke sana kemari, nah, tiba-tiba pulang perutnya belendung, padahal belum bersuami. Nah, ditanya oleh bapak ibunya, "Loh nak, kenapa perutmu ini, kenapa kamu hamil sedangkan kamu belum bersuami?" Nah, anaknya jawab nanti, "Sabar pak, sabar bu, ini sudah takdir Allah." Nah, apa begitu? Nah, kalau itu yang menjadi pemahaman kita, maka ada nasihat, man hammala dzanbahu rabbahu faqad fajar. Barang siapa yang menimpakan perbuatan maksiatnya kepada Robnya, artinya dengan menganggap bahwa perbuatan maksiat yang dia lakukan itu dia tidak bisa menghindar karena Allah sudah menakdirkan seperti itu, faqad fajar, sungguh dia telah berbuat keburukan, berbuat kriminal kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Pemahaman takdir bukan begitu. Yang namanya takdir itu apapun yang terjadi di dunia ini, atau apapun yang sedang terjadi, atau apapun yang akan terjadi dan belum terjadi, Allah itu maha mengetahui. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini tanpa diketahui oleh Allah. Namun demikian, manusia itu juga diberi kehendak oleh Allah. Nah, dengan kehendak itu manusia bisa memilih, bisa berusaha, bisa berikhtiar. Makanya tadi kan disebutkan definisi dari takdir itu apa? Tahdidu kulli makhluqin bihaddihi alladhi yujadu bihi, yaitu menentukan pada setiap makhluk, ketentuan pada setiap makhluk dengan kadarnya, yang ada pada dirinya. Min min husnin atau apa tadi, min qubahin, apakah perbuatannya nanti kadar apa, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Nah, itu namanya takdir. Jadi baik buruk itu semuanya diketahui oleh Allah. Namun manusia juga diberi kehendak, dan dengan kehendak itu manusia bisa memilih, berusaha dan berikhtiar. Lah, kehendak itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah. Makanya biasanya ahlul ilmi itu membagi takdir menjadi dua. Pertama, takdir mubrom adalah ketetapan, ketentuan Allah yang pasti terjadi dan mutlak, sehingga manusia tidak bisa ikut campur tangan. Itu namanya takdir mubrom. Contohnya apa? Kita terlahir ke dunia ini dari rahim ibu siapa, kita kan tidak bisa memilih itu.
Itu takdir mubrom. Contoh dari takdir mubrom, seseorang terlahir dari rahim perempuan yang mana, itu tidak bisa memilih. Seseorang terlahir dari pernikahan yang halal atau dari seorang perempuan yang tanpa nikah, itu tidak bisa memilih. Dan itu tidak bisa dirubah. Itu takdir mubrom karena tidak ada campur tangan manusia. Manusia tidak bisa memilih, meski berusaha berikhtiar tetap tidak bisa memilih. Ajal juga begitu. Itu namanya takdir mubrom. Kalau sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah ajal kita, ya, sekuat apapun kita berusaha berikhtiar untuk lari dari yang namanya kematian juga tidak bisa. Itu ketentuan yang pasti terjadi tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq itu ketentuan, ketetapan dari Allah, namun ya, ada peran serta dari manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Ada peran serta. Nah, tadi kalau ditanyakan usaha keras apapun, percuma, wong Allah sudah takdirkan miskin. Nah, kita lapar, kita sakit, kita lapar tidak makan, kita haus tidak minum, kita sakit tidak berobat. Berarti kan ya enggak apa-apa, wong semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sakit jangan berobat berarti. Toh kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Kalau Allah takdirkan tidak sembuh ya tidak sembuh. Nah, kalau kita lapar, kita lapar, takdir Allah kita harus makan. Takdir mu'allaqnya kita harus makan, karena makan itu bisa menghilangkan rasa lapar. Namun harus sesuai dengan ukuran, jangan berlebihan. Nah, kalau kita memahaminya seperti pertanyaan tadi, berarti kalau lapar tidak perlu makan. Nah, kenapa? Nah, nanti kalau ditakdirkan oleh Allah, saya pun juga bisa kenyang meski tidak makan. Ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau toh saya makan, nanti juga ditakdirkan oleh Allah saya bisa kelaparan meskipun saya makan. Nah, ini pemahaman takdir yang keliru. Karena kita manusia diberi kehendak oleh Allah untuk memilih, melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Gak ada takdir mubrom. Ya kalau pengen, ya semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum kita diciptakan di dunia ini, bahkan alam raya ini belum diciptakan oleh Allah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Artinya Allah Maha mengetahui dengan ketentuannya, dengan ketetapannya. Nah, begitu kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, sebelum kita terlahir pun rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah. Perbuatan kita pun juga sudah ditetapkan oleh Allah. Kita bahagia atau sengsara juga sudah ditetapkan oleh Allah. Namun kalau ini kita pahami seperti itu, nah, berbahaya. Maka akan muncul paham Jabariyah maupun Qadariyah. Artinya sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah tetapkan rezeki. Ya, dalam hadis yang lumayan panjang, ya tadi sudah dibaca. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwas shadiqul masduq. Kan begitu tadi. Dari Abdullah bin Mas'ud
bahwa Nabi menceritakan kepada kami wa huwas shadiqul masduq, dan Nabi adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ya, jangankan sahabat-sahabat beliau, lawannya saja, artinya yang memusuhi Nabi pun hakikatnya juga membenarkan Nabi, apalagi sahabat-sahabatnya. Jangankan kawan, lawannya pun sebetulnya juga membenarkan. Nah, ini di dalam ilmu hadis, kalau kita temukan hadis di situ ada kalimat wa huwas shadiqul masduq, itu biasanya mengisyaratkan bahwa hadis atau informasi yang akan disampaikan itu terkait dengan perkara gaib, yang kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat Nabi wajib mengimani perkara gaib ini. Makanya dalam hadis itu Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan dengan kalimat wa huwas shadiqul masduq, bahwa Nabi itu adalah benar dan dibenarkan oleh siapapun. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu benar dan dibenarkan oleh siapapun. Kalau ada shadiqul masduq, biasanya informasi yang tersampaikan itu informasi tentang hal-hal yang gaib. Nah, informasinya apa? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya setiap dari kalian itu dimulai penciptaannya, dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, sperma, air mani. Summa yakunu fi dzalika 'alaqah misla dzalik. Kemudian selama 40 hari kedua dari nutfah berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga berubah dari segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging. Fayursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian setelah 40 hari ketiga diutuslah malaikat. Kemudian malaikat ini tugasnya meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat yang diutus tadi diperintah oleh Allah untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama apa? Bikatbi rizkihi, untuk menetapkan rizkinya, rezeki janin yang ada dalam kandungan tadi sebelum terlahir ke dunia. Wa ajalihi, perintah untuk menetapkan batas usianya. Wa amalihi, diperintahkan untuk menetapkan amal perbuatannya. Wa syaqiyun au sa'idun, dan diperintahkan untuk menetapkan apakah seseorang itu sengsara atau bahagia. 2 yang pertama, rizkun wa ajalun, ya, itu adalah takdir mubrom, rizki dan ajal. Ketetapan rizki, ketetapan ajal, manusia tidak merubah itu. Seberapa besar rizki yang Allah tetapkan, Allah berikan rizki ketika kita masih hidup, ya kita tidak bisa. Namun di samping rizki ini masuk takdir mubrom, rizki juga masuk dalam takdir mu'allaq melalui ikhtiar. Misalkan begini, rizki masuk dalam takdir mubrom, itu ibarat pohon. Ya. Pohon itu kalau ada buah
buahnya itu kan ada yang jatuh ke bawah, berjatuhan. Buah yang jatuh ke bawah ini semua orang bisa mendapatkan. Nah, rizki termasuk takdir mubrom gambarannya seperti itu. Artinya sebelum kita diciptakan oleh Allah, rizkinya sudah ditetapkan, sudah ada. Itu ibarat buah, pohon yang punya buah kemudian ada buah yang berjatuhan ke bawah. Sedangkan ada pula buah yang masih bergelantungan di pohonnya, tidak jatuh ke bawah. Nah, buah yang bergelantungan, yang masih bergelantungan di pohon ini itu hanya orang-orang khusus yang bisa mendapatkan melalui ikhtiar dan usahanya. Kalau buah yang jatuh ke tanah tadi, semuanya bisa mendapatkan itu. Artinya, setiap manusia rizkinya sudah disiapkan, ditetapkan oleh Allah. Terlepas besarannya, ya, maka harus ada usaha. Ketika usaha ini maka rizki masuk dalam takdir mu'allaq. Ketetapan rizkinya bahwa fulan ini lahir ke dunia ada rizkinya, itu ketetapan Allah, mubrom, tidak bisa dirubah. Sehingga tidak ada makhluk Allah yang tidak akan mendapatkan rizki. Namun besarannya itu bisa melalui usaha dan ikhtiar manusia, masuk dalam takdir mu'allaq. Seperti orang kalau ingin mendapatkan buah yang masih bergelantungan di pohon tadi, dia harus manjat, berusaha manjat pohon ke atas. Sudah manjat masih tidak gitu, dia pakai tongkat, ya. Sudah di atas pohon, dia pakai tongkat untuk mengambil buah yang dia inginkan. Itu pilihan. Lah sama, rizki yang laksana buah yang masih bergelantung tadi bisa kita usahakan. Tentukan jenis usahanya. Ya. Kalau berusaha ya bukanya jangan siang-siang. Kemudian ingin rizki yang bagaimana? Salah satu wasilah usaha ikhtiar bisa ditempuh melalui belajar, sekolah, kemudian usaha keras, kerja keras. Ibaratnya usaha itu dilakukan untuk meraih buah yang masih di atas pohon, bukan yang jatuh di tanah. Nah, rizki yang demikian masuknya takdir mu'allaq melalui usaha, melalui ikhtiar, namun harus sesuai kadarnya, sesuai ukurannya. Jangan hanya mengejar banyaknya saja. Nah, ukuran yang Allah berikan, boleh kamu berusaha keras untuk mendapatkan rizki yang telah ditetapkan tadi, namun sesuai dengan ukuran. Ukurannya adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi mencari rizki yang halal dan thayyib. Baratnya kalau sudah sampai di atas pohon, petik buah yang bagus. Ya, yang bagus. Kalau yang ada ulatnya, yang kemudian sudah dimakan codot dan lain sebagainya, itu jangan dipetik. Jangan dipetik, karena itu buah yang tidak baik. Maka jangan dimakan. Nah, dalam konteks halal haram bisa diibaratkan buah yang ada ulat dan lain sebagainya itu adalah buah atau rizki yang dicari dengan cara haram, maka jangan dipetik karena ukuran kita mencari rizki, kadarnya, ukurannya adalah halal dan thayyib. Sedangkan yang haram itu bukan ukuran rizki yang ditetapkan oleh Allah. Makanya rizki ini ada masuk dalam dua
kategori takdir tadi, takdir mubrom, takdir mu'allaq. Rizki sudah ditetapkan, besarannya harus diusahakan, mu'allaq, tergantung usaha manusia. Ibaratnya begini. Namun kita menjalani hidup ini tidak boleh keluar dari ukuran. Misalkan begini, sebagai gambaran, ada mobil sport, mobil balap lah taruhlah. Kemudian ada mobil rongsok. Tentu kecepatan larinya itu kan tidak sama nih. Ketetapan untuk mobil balap, mobil sport yang sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya mungkin bisa melaju sampai 200 atau bahkan lebih kilometer per jam. Misalkan bisa melaju sampai 200. Nah, kadar ukuran untuk mobil sport melaju tadi ya 200 itu ukurannya. Sedangkan takdir atau ketetapan ketentuan dari pabrik mobil yang sudah lama yang rosok tadi mungkin kecepatannya hanya bisa 80 maksimal. Maka tidak bisa kita keluar dari ukuran itu. Yang menentukan cepat dan tidaknya itu adalah ketika kita menginjak gas. Kalau mobil sport, mobil balap kita injak gasnya kencang-kencang, dia bisa mencapai 180. Kalau mobil rosok kita injak ya mungkin bisa sampai 70 sampai 80, tetapi tidak mungkin lebih dari 80 karena ukuran mobil rosok tadi tidak bisa lebih dari taruhlah 80. Ya, ukuran lajunya ya hanya 80 itu. Diinjak sekuat apapun ya tetap tidak bisa melebihi. Nah, mobil balap juga demikian, ada ukuran. Misalkan ukurannya ditetapkan, ditakdirkan misalnya, ditentukan oleh pabrik pembuatnya 180. Diinjak gasnya sedalam apapun ya tidak bisa keluar dari ukuran itu. Nah, begitu pula kita manusia. Sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada kita, Allah mengetahui. Namun kita diberi pilihan. Dan dengan pilihan itu jangan sampai kita keluar dari kadar ukuran. Dalam hal rezeki, kita diberi pilihan untuk berusaha biar mendapatkan hasil yang maksimal. Namun hasil maksimal ini jangan dibelanjakan di jalan setan, karena kalau kita membelanjakan hasil dari usaha kita di jalan yang tidak Allah ridhoi, maka kita keluar dari ukuran. Karena ukuran rezeki dicari dengan cara halal dan thayyib, pembelanjaannya pun di jalan yang Allah ridhoi. Maka pertanyaan panjenengan tadi itu pemahaman takdir yang tidak betul. Ya. Ajal misalkan sudah ditetapkan oleh Allah, fulan nanti meninggal ya, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Namun itu dirahasiakan oleh Allah kapan terjadinya. Namun yang jelas ajal adalah satu kepastian yang telah ditetapkan Allah sesuai dengan kehendak dan pengetahuan atau ilmu Allah. Nah, manusia hanya diberi pilihan untuk menjalani sisa ajal ini, batas usia ini. Tetapi ada kadar ukurannya. Ukurannya apa? Siapkan atau isi batas usia yang Allah tetapkan dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu ukurannya.
Maka jangan gunakan batas usia yang Allah berikan ini untuk foya-foya bermaksiat dari Allah. Karena maksiat foya-foya itu bukan ukuran untuk kita lalui. Lah kalau ternyata kita melakukan satu perbuatan dosa, zina misalkan, kita tidak bisa mengatakan, oh ini sudah takdir Allah. Nah, tidak bisa. Kalau itu kita lakukan, man hammala dzanbahu rabbahu faqad fajar. Kita menisbatkan perbuatan dosa kita kepada Allah, karena ini takdir Allah, maka faqad fajar, dia telah berbuat durhaka kepada Allah. Karena Allah nggak ada campur tangan dalam perbuatan maksiat kita. Allah sudah tunjukkan jalan benar, jalan salah, jalan surga, jalan neraka. Dan manusia diberi kehendak untuk memilih itu. Kalau ternyata kita memilih jalan ke neraka, Allah juga maha mengetahui, itu takdir dari Allah. Kalau kita milih jalan ke surga, jalan kebaikan, Allah juga maha mengetahui, itu takdir Allah. Namun jangan dinisbatkan perbuatan buruk, perbuatan dosa kepada Allah, karena Allah tidak ada campur tangan di situ. Nah, kita pun diberi kehendak untuk memilih, dan kehendak itu nanti yang akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau pilih jalan sesat, jalan neraka, Allah ya maha mengetahui. Namun Allah tidak mentakdirkan kita untuk sesat, karena kita memilih sendiri. Kita diberi hati dan akal untuk merenung dan berpikir. Kalau kita mau bisa merenung berpikir, tentu kita akan pilih jalan kebaikan. Nah, kalau kita kalah melawan hawa nafsu setan, nafsu yang berkuasa atas diri kita, maka kita tersesat dalam jalan kesesatan. Sesatnya kita, Allah bukannya tidak tahu, Allah maha mengetahui. Namun jangan nisbatkan perbuatan dosa kita seolah-olah ini sudah kehendak Allah. Kalau itu yang menjadi pemahaman kita, bahaya. Tadi kami sampaikan, kalau itu pemahaman takdir yang kita pahami, kalau panjenengan, anak perempuan panjenengan pulang, belum nikah dalam keadaan hamil, lantas panjenengan tanya, dan panjenengan marah-marah, anak perempuannya jawab, sabar Pak, sabar Bu, ini takdir Allah. Kira-kira bagaimana reaksi panjenengan? Tentu tidak menerima, karena takdir Allah tidak seperti itu. Tetapi ketika dia melakukan hubungan zina, Allah juga maha mengetahui bahwa dia melakukan perbuatan itu. Namun Allah tidak ada campur tangan dalam hal dia zina. Allah tidak ada campur tangan di situ. Itu murni kita diberi kehendak, diberi pilihan. Nah, dengan kehendak itu nantilah Allah akan mempertanyakannya. Kehendak itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka memahami takdir, cukup kita mengimani, cuma takdir tidak seperti yang panjenengan tanyakan. Kalau pengen hasil, ya usaha ikhtiar. Seolah-olah panjenengan memanjat pohon, memakai galah untuk mengambil buah yang masih bergelantungan di atas pohon, bukan buah yang berjatuhan. Kalau buah yang berjatuhan memang semuanya itu dapat. Semuanya dapat buah yang berjatuhan di bawah itu. Nah, itu hakikat ibaratnya rezeki. Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap makhluknya, ya, manusia misalkan sebelum terlahir ke dunia, rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah. Ibaratnya rezeki yang ditetapkan ini ibaratnya buah yang berjatuhan tadi. Nah, namun untuk mendapatkan yang di atas pohon harus ada usaha. Maka ini satu-satunya rezeki itu satu-satunya yang masuk dalam dua kategori takdir, baik mubrom maupun mu'allaq tadi. Memang tidak bisa berubah. Kita tidak bisa mengubah, inti manusia hidup
sudah tidak dapat rezeki saja, tidak bisa, karena sudah ditetapkan oleh Allah pasti mendapatkan rezeki. Lah rezekinya tergantung usahanya, maka mu'allak, dari mubrom kemudian mu'allak. Sehingga manusia yang terkait mubrom itu tidak bisa campur tangan. Bisanya peran sertanya terlibat di takdir yang mu'allak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Memang takdir ini memang sering terjadi perbedaan di antara umat Islam. Terjadi perbedaan. Maka bagaimana kita untuk biar tidak larut dalam pembahasan takdir perselisihan? Nah, kita kan hanya wajib diperintahkan untuk wajib mengimani. Maka idza dzukiral qadar fa'amsiku. Jika disebutkan tentang takdir, tentang qadar, fa'amsiku, tahanlah. Maksud tahanlah itu sudah cukup, tahanlah, jangan membicarakan, tetapi cukup mengimaninya. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi, baik buruk takdir itu kita mempercayai. Kita mengimani bahwa apakah takdir itu baik atau buruk, semua dalam pengetahuan Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan takdir yang satu menuju takdir yang lain? Mohon penjelasan. Coba hadisnya dari Umar bin Khattab tadi. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Lah di situ sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ara'aita in kana laka ibilun fahabatta wadiyan lahu udwatani ihdahuma khasbah wal ukhra hadmah. In tar'a al khasbah tar'a biqadarillah wa in tar'a al hadmah tar'a biqadarillah. Coba itu dibaca kembali itu hadisnya. Saya ambil yang tengah saja. Ya, tengah langsung itu. Faqala Umaru law ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah wa kana Umaru yakrahu khilafahu. Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ara'aita law kanat laka ibilun fahabatta wadiyan lahu udwatani ihdahuma khasbatun wal ukhra jadbah alaysa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah. Qala faja'a Abdurrahman ibn Aufin wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi faqala inna indi min hadza ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Qala fa hamidallaha Umar bin Khattabi summan sarafa. Rawahu Muslim. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Umar menjawab, seandainya bukan kamu yang mengatakan begitu, hai Abu Ubaidah, saya tidak heran. Dan Umar tidak mau berselisih dengannya. Umar berkata, iya, kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu kalau kamu mempunyai unta yang kamu bawa turun ke suatu lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang satunya lagi tandus? Bukankah jika kamu menggembalakannya pada sisi yang subur itu, berarti kamu menggembalakannya dengan takdir Allah? Dan jika kamu menggembalakannya pada sisi yang tandus, itu pun berarti kamu menggembalakannya dengan takdir Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf
datang dari bepergian karena suatu keperluan. Kemudian ia berkata, sesungguhnya saya mempunyai ilmu tentang hal itu. Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar di suatu daerah terjangkit wabah, maka janganlah kalian masuk ke daerah itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di suatu daerah sedang kalian berada padanya, maka janganlah kalian keluar melarikan diri dari daerah tersebut. Ibnu Abbas berkata, lalu Umar bin Khattab memuji Allah, kemudian kembali dan meninggalkan tempat itu. Ya, riwayat Umar ini, kisahnya Umar bin Khattab, ya, alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah mengetahui. Mengapa? Karena saat ini, ya, saat ini kita sedang hidup di tengah pandemi. Andai kata kita tidak hidup di tengah pandemi, mungkin kisah ini, riwayat dari Umar ini, mungkin kita juga tidak mengetahui. Nah, ini solusi yang Nabi berikan dan diinformasikan tadi oleh Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, dulu waktu Umar ibnul Khattab menjadi khalifah, beliau pernah safar dan hendak masuk ke satu daerah, ya, Syam. Pada waktu itu gubernur Syam Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika mau masuk, dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin kita bisa tanya melalui telepon, WA, saya mau ke tempatmu, bagaimana kira-kira COVID di sana, kan itu. Kalau dulu tidak, belum semaju sekarang teknologi. Sampai perbatasan itu ditemui oleh Ubaidah bin Al-Jarrah tadi. Diceritakan, diberitahu bahwa di wilayah yang akan dimasuki oleh Umar ibnul Khattab sedang terjadi wabah taun. Nah, dari situ kemudian singkatnya Umar, beliau memutuskan untuk tidak jadi masuk ke Syam, putar balik. Nah, ketika mengetahui keputusan dari Umar ibnul Khattab, Ubaidah bin Al-Jarrah tadi bertanya, hafiroron min qadarillah, apakah kamu akan lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Ketika Umar mendengar kalimat itu dari Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar merasa heran. Harusnya Ubaidah bin Al-Jarrah tidak mengatakan itu. Tetapi kenapa kok beliau mengatakan itu? Maka Umar pun heran. Dan sesungguhnya Umar tidak mau berselisih dengan Ubaidah Al-Jarrah. Namun karena itu sudah dikatakan, disampaikan, maka Umar pun menjawab, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kemudian Umar memberikan perumpamaan, ara'aita in kana laka ibilun, bagaimana pendapatmu jika kamu punya unta, fahabatta wadiyan lahu udwatani, kemudian kamu bawa turun untamu itu menuju satu lembah yang punya dua sisi, ihdahuma khosbah, sisi yang satu dari lembah itu subur, wal ukhra jadbah, sisi kedua dari lembah itu tandus. In ra'aita al khosbata ra'aita biqadarillah,
Kalau kamu mengembalakan untamu pada sisi yang subur, itu hakikatnya kamu juga menggembalakan untamu dengan takdir Allah. Wa in ra'aital jadbah ra'aita biqadarillah. Jika kamu menggembalakan untamu pada sisi yang tandus, itu kamu menggembalakan dengan takdir Allah. Lah ini pilihan. Takdir Allah yang satu, lembahnya tadi subur, sisi yang satu subur. Nah, lembah yang kedua tandus. Nah, kita punya hewan ternak. Ada yang tandus, ada yang subur. Kita bawa hewan ternak kita ke situ. Kita tahu, oh, lembah yang ini, sisi ini subur, lembah yang ini itu tandus. Maka kita boleh berhak memilih sepenuhnya. Apakah kita milih menggembalakan di lembah yang subur atau yang tandus? Kalau tandus, maka apa yang akan dimakan oleh hewan ternak kita? Namun kalau kita pilih lembah yang subur, nah, maka hewan ternak kita akan menjadi gemuk. Ada penuh yang dimakan di situ. Lah ini pilihan. Ada dua jenis takdir tadi, ya. Dalam hal ini lembah yang subur dan tandus. Lah kita tahu, suruh milih yang mana. Kita diberi kehendak penuh. Nah, maka kalau pada awalnya hewan ternak kita gembalakan di lembah yang tandus, sehingga tidak ada makanan di situ, tidak ada air yang bisa diminum oleh hewan ternak kita. Kemudian kita tahu ada lembah yang subur, maka kita pindahkan hewan ternak kita dari takdir yang satu, yaitu lembah tandus, menuju takdir yang kedua. Takdir yang pertama tandus tadi, hewan kita tidak bisa makan, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, nggak ada air, maka bisa-bisa mati hewan kita. Sekalipun kita judulnya menggembalakan, namun di tempat yang gersang tandus, tidak ada makanan, tidak ada air. Kemudian kita tahu ada lembah yang subur. Oh, kalau begitu hewan ini saya pindahkan, saya gembalakan ke lembah yang subur. Nah, di situ kemudian banyak makanan melimpah ruah. Kemudian banyak air yang bisa diminum oleh hewan ternak kita. Maka kita pindah, lari dari takdir Allah dalam hal ini menggembalakan di lembah yang tandus menuju lembah yang subur. Dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang kedua. Apakah saat kita menggembalakan di tempat tandus tadi Allah tidak maha mengetahui? Allah maha mengetahui. Dan itu juga takdir Allah karena Allah mengetahui. Namun Allah tidak ikut campur tangan ketika kita memilih untuk menggembalakan di tempat tandus. Nah, itu pilihan itu merupakan kehendak yang Allah berikan kepada kita. Kalau menggembalakan di tempat tandus, resikonya ternaknya kurus dan bahkan bisa mati. Namun kalau kita pilih lembah yang subur, ternaknya gemuk, mungkin susunya bisa mengalir dengan deras, bisa dimanfaatkan, bisa diperas. Maka itu pilihan, silahkan kita milih yang mana. Nah, begitu pula kemudian dalam konteks wabah, kenapa Umar Ibnul Khattab tidak jadi masuk? Karena di daerah itu sedang terjadi wabah. Sedangkan Nabi pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin la taqdamu alaihi." Jika kamu mendengar satu negeri sedang terserang wabah pandemi, fala taqdamu alaihi, maka kamu jangan masuk. Lah,
Umar ibnul Khattab tahu itu, maka yang awalnya mau berkunjung ke situ, begitu diberitahu maka Umar balik arah, putar balik, tidak jadi masuk ke tempat yang sedang terjadi pandemi. Nah, seandainya Umar masuk, berarti Umar masuk memilih dengan kehendak beliau, memilih untuk tetap masuk ke situ. Dan pilihan Umar ini Allah Maha mengetahui. Umar milih masuk, seandainya beliau milih masuk, Allah juga Maha mengetahui, padahal di situ sedang terjadi wabah. Nah, ataupun ketika beliau putar balik tidak jadi masuk ke situ, memilih takdir Allah yang lain, bentuk pengamalan dari solusi yang diberikan oleh Nabi, memilih menghindar dari wabah, Allah juga Maha mengetahui. Lari dari takdir satu dalam arti tidak jadi masuk ke daerah yang sedang pandemi, kemudian putar balik menuju daerah yang bebas dari pandemi. Dalam hal ini beliau sedang memilih akhafud dzararain, madarat yang paling ringan. Bukan berarti kalau masuk lantas otomatis tertular, bukan. Namun madarat ketika masuk ke daerah pandemi, tertularnya lebih besar daripada kita jauh dari daerah pandemi. Maka solusi dari Nabi ini solusi yang terbaik. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada solusi yang diberikan Nabi. Termasuk solusi yang Nabi berikan dalam hal masalah pandemi ini. Sehingga pandemi bukan baru terjadi sekarang. Dulu sudah pernah terjadi. Nabi berikan solusinya. Ya, kalau kamu mendengar di daerah itu terjadi wabah pandemi, fala taqdamu alaihi. Jangan kamu masuk, jangan datang ke daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaron minhu. Dan jika wabah pandemi itu terjadi di satu daerah, sedang kamu ketika pandemi itu terjadi, kamu ada di dalamnya, fala takhruju firaron minhu, maka kamu jangan keluar dari daerah itu untuk menghindar dari wabah. Ini terjadi wabah pandemi dalam satu daerah, kebetulan kita ada di situ, maka sabar, jangan keluar dari daerah itu untuk lari dari wabah. Mengapa? Kalau kita keluar, bisa jadi kita membawa penyakitnya kemudian menularkan orang-orang yang ada di luar daerah tersebut, yang kebetulan daerahnya tidak terkena wabah. Nah, begitu pula dalam pandemi saat ini. Kalau dulu taun yang sakit terlihat, sekarang yang terpapar COVID, apalagi istilah OTG itu tidak terlihat. Maka cara yang termudah, yang baik dan maksimal bisa kita lakukan adalah masker. Saat interaksi dengan sesama, gunakan masker, dan masker. Ini bentuk pengamalan dari hadis Nabi. Ya, itu yang dimaksud lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dulu Umar ibnul Khattab tidak jadi masuk ke negeri Syam karena negeri Syam sedang terserang wabah taun. Maka beliau lari dari takdir Allah. Andai kata masuk ke negeri itu, Allah juga mengetahui bahwa Umar memilih masuk. Nah, namun beliau ternyata setelah mendengar, beliau memutuskan tidak jadi masuk dan putar balik menuju daerah yang bersih dari wabah. Nah, pilihan Umar yang putar balik ini itu juga Allah Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini yang mana Allah tidak mengetahui dan lepas dari takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.